Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pujian yang kita nyanyikan hari ini bukan hanya sekedar kita menghafalnya, tetapi ada satu makna yang luar biasa bahwa apapun keadaan kita pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema besar kita yaitu tentang purified, yaitu masa-masa pemurnian. Dan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai tentang purpose dan calling, tujuan dan panggilan. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang tujuan dan calling, ini sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita secara pribadi. Untuk saya mencoba mengingat-ingat dalam kehidupan saya secara pribadi ketika saya ditanya tentang calling dan tujuan. Ada begitu banyak hal yang saya lalui, ada begitu banyak hal yang telah saya jalani dalam proses kehidupan sampai pada akhirnya saya menemukan panggilan secara spesifik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, yaitu menjadi hamba Tuhan secara full time. Nah, begitu pula dengan kita pastinya Bapak Ibu ya, kalau kita ditanya tentang untuk memahami tentang purpose atau calling, pasti berdasarkan sudut pandang pribadi lepas pribadi mempunyai bisa mengartikan masing-masing. Purpose itu seringkali dimengerti dengan satu alasan, seseorang menjalani hidup, tujuan besar yang diingini atau dicapai agar hidup terasa berarti. Jadi tujuan ini kadang lahir dari impian, ambisi, nilai hidup, dan keinginan untuk meraih kebahagiaan maupun keberhasilan. Oleh karena itu, setiap kita pasti mempunyai definisi yang berbeda-beda. Dan saya yakin dan percaya ketika kita ditanya tentang calling, kita pun akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan pada umumnya, calling atau panggilan dipahami oleh setiap kita, khususnya dalam bidang-bidang tertentu, dalam profesi, aktivitas yang itu berhubungan dengan bakat, minat maupun passion. Jadi ketika seseorang menguasai sesuatu hal yang berhubungan dengan bakatnya, minatnya, atau talenta yang Tuhan berikan, seringkali mereka menganggap mereka sudah hidup di dalam panggilan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana memaknai arti tujuan dan calling atau panggilan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu artinya apapun profesi dan pekerjaan yang kita jalani sesungguhnya berada dalam bingkai calling yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, bukan sekedar pilihan pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini kita mempunyai makna bahwa aku ini aktif bekerja, aku aktif melayani, bahkan setia beribadah. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita berada di dalam calling dan purpose yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebab kebenaran yang harus kita sadari adalah tanpa Kristus manusia bisa aktif tetapi tetap salah arah. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Satu kebenaran di mana Rasul Paulus mengalami ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia adalah orang yang sungguh luar biasa. Di poin pertama ini saya memberikan tema kecil atau judulnya atau poin yang akan kita bahas bersama-sama adalah tanpa Kristus manusia bisa aktif tetapi salah arah. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia mempunyai satu profesi atau dia mempunyai kemampuan untuk memberitakan kebenaran sesuai dengan apa yang dia percaya, yaitu sesuai dengan hukum Taurat yang dia percaya, yang dia pelajari. Bahkan dia mengatakan Bapak Ibu, dia bisa membanggakan hal itu karena tidak ada satupun yang tidak pernah dia lakukan. Hukum Taurat yang tercatat secara detail pun dia adalah orang yang sungguh luar biasa. Sebab ditulis dalam Filipi 3
ayat 4-6 mengatakan seperti ini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Rasul Paulus adalah bukti bahwa seseorang bisa aktif secara religius, namun hidupnya salah arah. Dalam Filipi 3:4-6 ini menyatakan profesi atau prestasi rohaninya Rasul Paulus ini sangat luar biasa, diakui di mana-mana. Bagaimana dia mempunyai semangat, mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memperjuangkan dan melakukan yang namanya hukum Taurat supaya apa? Dia dipandang oleh orang-orang sekitarnya dan setiap orang mengakui hal itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, semua itu justru membawanya menjauh dari kehendak Tuhan. Jika bukan Kristus yang menjadi pusat kehidupan, ibarat seorang pelaut Bapak Ibu ya, yang berlayar di tengah lautan, tanpa kompas, kapalnya boleh kuat Bapak Ibu. Layarnya boleh berkembang sempurna dan tenaganya boleh sangat besar. Tetapi tanpa kompas, ia hanya akan berputar-putar tanpa pernah tiba di tujuan. Demikian juga manusia. Ketika kita khususnya bisa memiliki kemampuan, pendidikan, pengalaman, bahkan semangat religius, bahkan hal-hal yang mungkin pengalaman-pengalaman yang kita andalkan, tetapi tanpa Kristus sebagai kompas kehidupan kita, seluruh aktivitas kita bisa bergerak ke arah yang salah. Karena apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan atau satu kebenaran penting yang harus kita pahami bahwa aktivitas tidak selalu membawa kita kepada tujuan yang tepat. Seseorang bisa sibuk dari segala macam kegiatannya, bekerja pagi sampai siang, tetapi belum tentu berjalan dalam arah dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Banyak sekali Bapak Ibu, mungkin kita berbicara sekarang seperti ini. Berarti apakah posisiku sekarang ini salah? Kalau aku bekerja sungguh-sungguh. Kalau orang mengatakan profesi, itu artinya di pikiran kita ada saatnya orang-orang tertentu kalau mengatakan profesi itu berbicara tentang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi wira swasta. Kemudian menjadi hamba Tuhan secara spesifik dipanggil oleh Tuhan untuk mendedikasikannya secara utuh kehidupannya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan secara full time. Kemudian ada juga sebagai polisi, tentara, profesi-profesi yang sekarang ini kita kenal dan secara umum kita lihat itu wah luar biasa. Tetapi Bapak Ibu di dalam setiap profesi apapun di tangan kita saat ini Bapak Ibu, kalau tanpa Kristus, tanpa kita mengenal jalan yang benar, kompas kita yaitu Kristus menjadi tujuan utama, maka motivasi kita itu bisa salah. Kenapa? Rasul Paulus ngerti bahwa selama ini dia berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya. Dia hanya melakukan semuanya itu untuk ambisi pribadi, kehormatan, untuk mengejar pengakuan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap apapun yang akan dicapainya, semuanya untuk dirinya sendiri. Kita pun bisa ada di dalam titik itu Bapak Ibu. Sekalipun mungkin saat ini kita ini bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang mengenal Kristus. Tetapi mari Bapak Ibu, kita akan cek kembali apakah kita benar-benar ada di dalam posisi yang benar, tujuan yang benar ketika kita melakukan setiap panggilan kita di hadapan Tuhan, yaitu setiap tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, ada Tuhan dan itu bukan untuk ambisi kita. Satu contoh Bapak Ibu ya yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang bekerja dan mempunyai prinsip seperti ini, yang penting aku sudah bekerja keras.
Yang penting aku sudah melakukan tanggung jawabku. Yang penting aku sudah benar-benar bertanggung jawab dengan apapun yang ada di tanganku. Udah beres. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, ketika hanya itu fokus kita, motivasi kita, hanya melakukan tugas berdasarkan apa yang menurut kita benar, maka jangan pernah kita istilahnya kaget Bapak Ibu. Ada saatnya anak-anak Tuhan yang kita temukan ketika mereka benar-benar mendapatkan kesuksesan, benar-benar mendapatkan jabatan atau satu kedudukan tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu, atau mungkin usahanya begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka pusatnya hanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Memegahkan diri, kesombongan terjadi. Semuanya merasa hasil karyanya, semua karena usaha semata-mata secara pribadi. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, kesombongan akan terlihat. Seperti orang yang merasakan orang yang kuat di dalam dunia ini. Orang yang paling pandai. Orang yang paling pintar. Orang yang paling beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh kompas yang benar. Jika tanpa Kristus manusia bisa aktif dan salah, maka langkah berikutnya adalah apa yang dialami oleh Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka arah hidupnya mulai berbalik. Hal yang kedua, perjumpaan yang memulihkan purpose atau tujuannya telah diubahkan dan calling dimulai dari identitas yang jelas. Untuk itu Bapak Ibu di dalam Filipi 3 ayat 7-8 mengatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia itu mengenal siapa Bapak Ibu? Mengenal Kristus. Ini satu ayat yang memang ditulis oleh Rasul Paulus bagaimana di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Segala sesuatu yang pernah dia banggakan, segala sesuatu yang pernah dia elu-elukan, segala sesuatu yang pernah membuat dia menjadi orang yang terhormat buat Rasul Paulus ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kehidupannya kembali dipulihkan, kembali ke arah yang benar, dia merasa bahwa segala sesuatunya dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 10 juga mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu artinya Bapak Ibu, perjumpaan Rasul Paulus dengan Kristus bukan sekedar pengalaman emosional, tetapi perubahan total dalam cara pandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa semua yang dahulu dibanggakan, status, prestasi religius, bahkan reputasi yang pernah dia bangun, tidak mampu memberikan kehidupan sejati. Ketika Paulus berkata bahwa semuanya dianggap rugi, itu bukan berarti ia membuang masa lalunya, melainkan dia mengubah pusat hidupnya. Nih Bapak Ibu ya, melainkan ia mengubah pusat hidupnya. Kristus menjadi fokus utamanya. Nah, dari yang sebenarnya mengejar reputasi, status, pembenaran diri, Paulus mengejar atau mengenal Kristus, purpose hidupnya berubah menjadi sangat dasar, sangat mendasar. Jadi seperti ini Bapak Ibu, yang dahulu, yang tadinya aku harus berhasil, tetapi sekarang Rasul Paulus mempunyai prinsip hidup adalah aku harus mengenal dan memuliakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan seperti ini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah tanda purpose yang dipulihkan. Bagaimana hidup yang tadinya berpusat pada dirinya sendiri, tetapi sekarang Kristuslah yang menjadi pusat di dalam kehidupannya. Apa yang menguntungkan aku, itu tidak ada lagi di dalam pikiran Rasul Paulus. Tetapi
Apa yang memuliakan Tuhan itu ada di dalam pikirannya. Karena apa Bapak Ibu? Mengapa Rasul Paulus bisa 180 derajat, bisa berubah kehidupannya dan bisa mengarahkan tujuan hidupnya begitu signifikan. Hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, karena Paulus menemukan kebenaran besar, yaitu apa Bapak Ibu? Calling dimulai dari identitas, bukan aktivitas. Saya ulangi Bapak Ibu ya, calling dimulai dari identitas, bukan aktivitas. Itu artinya Tuhan selalu memanggil seseorang sebelum ia menyuruh orang itu bekerja. Prinsip ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu artinya ketika Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan, kalau kita ngomongin purpose dan calling, panggilan, itu berbicara tentang satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tangan kita untuk kita kerjakan. Begitu pula ketika calling atau panggilan ini dimulai dengan identitas yang jelas Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya setiap pusat kehidupan kita akan bisa kita arahkan kepada Kristus. Dan kita dipanggil, contoh ketika Abraham dipanggil menjadi bapak orang beriman, sebelum ia memiliki anak. Musa dipanggil sebagai hamba Allah sebelum memimpin Israel keluar dari Mesir. Benar ya Bapak Ibu ya? Kemudian Paulus dipanggil menjadi milik Kristus sebelum ia diutus sebagai rasul. Sebab di dalam Roma 1 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Perhatikan Bapak Ibu. Aku melakukan pekerjaan rasul, tetapi aku adalah rasul yang dipanggil. Identitasnya mendahului aktivitas ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan aku ini rasul karena aku mengerjakan apa yang sudah aku lakukan. Itu artinya setiap panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa apapun yang ada di tangan kita bukan berarti kita nilai dasarnya bukan karena kita bisa. Bukan karena kita mampu, bukan hanya sekedar karena bakat yang kita miliki, kita akan mengklaim bahwa itu memang panggilan yang Tuhan tetapkan. Tetapi jauh daripada itu Bapak Ibu, tujuan kita mesti jelas. Kalau saat ini posisi kita, aku bekerja karena aku tahu, aku ini adalah milik Kristus. Bapak Ibu ada di tempat yang tepat. Aku tahu, aku membangun rumah tangga, aku menjadi seorang ayah, aku menjadi seorang ibu. Satu kepercayaan besar yang Tuhan percayakan, aku mendedikasikan hidupku. Tuhan percayakan untuk aku memiliki peran menjadi seorang ayah, seorang ibu. Itu karena Tuhan mempercayakan di tanganku, karena aku milik Kristus, maka kita akan melakukan setiap tanggung jawab kita dengan penuh takut akan Tuhan. Calling sangat luar biasa. Saya percaya apapun bentuknya. Bapak Ibu jangan pernah berpikir berarti kalau aku bukan salah satu di antara profesi-profesi yang selama ini dikenal orang. Bagaimana kalau aku pekerjaannya hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga mungkin? Bapak Ibu mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada juga mungkin di antara ibu-ibu yang membantu perekonomian di dalam rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga mungkin ART atau pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga yang membantu orang lain. Apakah itu itu juga dinamakan profesi? Iya Bapak Ibu, tetapi profesi artinya itu jangan pernah berpikiran berarti aku bukan dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan bukan untuk melakukan hal yang besar. Enggak. Firman Tuhan jelas mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi pun Bapak Ibu, mereka dari berbagai macam kalangan Bapak Ibu. Ada yang sebagai pejabat, sebagai tentara, sebagai pejabat-pejabat militer. Bahkan Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita saat ini, mereka mempunyai berbagai macam profesi. Ada pegawai-pegawai kasar. Kalau saya membaca beberapa data Bapak Ibu, di situ memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi ada pegawai-pegawai kasar yang memang saat itu menjadi jemaat dan menerima pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Apapun
profesi atau pekerjaan yang ada di tangan kita mungkin buat orang lain itu hal yang sepele, dipandang sebelah mata. Ingat Bapak Ibu, apapun di tanganmu itu artinya satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Itu bernilai di hadapan Tuhan. Kalaupun engkau hanya sebagai pengasuh seorang anak, itu bernilai di hadapan Tuhan. Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu mengatakan, aku cuman pekerjaanku membantu di sekolah, bersih-bersih, atau saat ini bisa cleaning service. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada Bapak Ibu. Karena kalau kita berbicara tentang calling, panggilan hidup menurut kebenaran firman Tuhan ini tidak secara spesifik kamu harus menjadi ini, berarti kamu ada di calling yang tepat. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, apapun yang kamu lakukan, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Profesi apapun atau pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, itu adalah suatu wadah atau tempat untuk kita menjadi alat Tuhan. Bahkan jangan pernah lupa Bapak Ibu, untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar ada di dalam panggilan Tuhan. Ingat, identitas kita itu lebih penting daripada pekerjaan kita. Karena apa? Orang-orang yang mengenal identitasnya di hadapan Tuhan dengan benar, sekalipun engkau mempunyai pekerjaan apapun nilainya, entah itu mungkin di hadapan manusia rendah, engkau akan tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena engkau mengerjakannya berdasarkan apa? Pemahaman yang benar. Apapun pekerjaanku, aku ini milik Tuhan. Tuhan menetapkan aku untuk melakukan apapun di tanganku. Itu bukan karena kecakapanku, tetapi satu kepercayaan besar yang Tuhan berikan. Aku akan lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jika identitas kita nggak benar Bapak Ibu, kita bisa loh melakukan segala sesuatunya itu dengan sembarangan. Rasul Paulus melakukan segala sesuatunya dengan fokus. Dia benar-benar punya integritas. Dia benar-benar memiliki semangat yang luar biasa. Karena apa? Dia merasa dia milik Kristus. Dia bertanggung jawab penuh dengan apapun yang dia kerjakan kepada Tuhan. Dia tidak takut manusia, tetapi dia takut kepada Tuhan. Setiap orang yang takut kepada Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, otomatis dia akan bertanggung jawab di hadapan manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mempunyai identitas yang jelas sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan apapun yang Tuhan percayakan di tangannya, dia bukan orang-orang yang mudah untuk menyerah. Karena ketika Rasul Paulus hidup di dalam panggilan Tuhan yang sejati Bapak Ibu, bukan berarti kehidupannya baik-baik saja Bapak Ibu. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Ada begitu banyak rintangan yang dia hadapi. Tetapi Bapak Ibu, dia tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan tujuan yang benar, segala sesuatu yang dikerjakan dengan identitas yang benar, dia tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah pekerjaan yang memang Tuhan percayakan. Satu contoh Bapak Ibu, kalau seseorang mempunyai identitas yang salah dan identitas yang benar, contoh ya Bapak Ibu, seorang guru, ya, saya mengambil contoh ini bukan berarti ada guru seperti enggak, ini contoh ya Bapak Ibu supaya kita gampang membedakannya. Kalau ada seorang guru, Bapak Ibu ya, mengajar muridnya di dalam kondisi dia hanya sebatas ini profesi kok. Ini hanya untuk setiap apapun yang aku lakukan supaya aku mendapatkan profit, supaya aku mendapatkan gaji, bisa memenuhi kebutuhanku. Maka ia dapat mengajar, ia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan apa yang hanya bisa dia lakukan, tetapi kurang maksimal. Kurang maksimalnya apa? Sewaktu-waktu ketika ada masalah dalam kehidupannya, semangatnya bisa mundur. Semangatnya bisa kendor. Dia bisa saja 180 derajat, mungkin aku bukan jadi guru nih panggilanku. Mungkin dia bisa saja mencari
profesi yang lain yang seolah-olah itu bisa memberikan semangat, bisa mendorong dia untuk semakin maju. Tetapi kalau punya identitas yang benar Bapak Ibu, apapun keadaannya, sekalipun dia sama-sama menjadi guru, tetapi dia punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Aku ini dipanggil untuk menjadi guru. Ada generasi di tanganku yang Tuhan percayakan, yang harus aku didik untuk kenal Yesus secara pribadi, bukan cuma pintar secara intelektual, tetapi dia mempunyai kehubungan yang pribadi, pengenalan pribadi akan Tuhan. Apapun kondisinya, aku tetap akan berjuang dan aku akan melakukan tanggung jawabku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi identitas itu sangat penting. Calling diawali dibandingkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Satu contoh lagi Bapak Ibu, hal yang sederhana. Ketika kita Bapak Ibu yang menjadi mama atau papa, ini contoh ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir, setiap kita ketika kita menikah, kita pastinya pengen jadi mama sama papa, itu pasti, pengen punya keturunan. Tetapi ingat Bapak Ibu, menjadi papa atau menjadi mama ini hal yang sederhana. Kalau memang Tuhan tidak berikan tanggung jawab ini kepada kita pun gak akan pernah bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Karena ini pun tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadi untuk menjadi mama ataupun menjadi papa, itu pun Tuhan pilih Bapak Ibu. Ada manusia, di dalam manusia, itu bukan pekerjaan kita. Bukan semata-mata karena kita punya suami, punya istri, kita bisa punya anak. Tetapi semuanya ada campur tangan Tuhan. Ini hal yang sepele. Itu artinya Bapak Ibu, apapun profesi kita, apapun yang ada di tangan kita saat ini, mari miliki identitas yang jelas. Mulai dengan identitas, karena apa? Kalau kita punya identitas yang jelas, sekalipun kita jadi ayah, jadi ibu, yang Tuhan percayakan ketika ada tantangan di dalam rumah tangga, menghadapi anak-anak, kita tidak mudah putus asa, tetapi kita akan tetap bertanggung jawab, punya semangat yang luar biasa, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kita tahu tanggung jawab terbesar dalam kehidupan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, hal yang ketiga, yang kita bisa pelajari bersama-sama. Setelah identitas dipulihkan dan purpose diluruskan, Paulus berjalan kepada tahap berikutnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Hidup mengejar calling dengan fokus dan ketekunan, tidak lagi terikat pada masa lalu, tetapi melangkah menuju rencana Allah. Sehingga ketika ia menjalani callingnya dengan berpusat kepada Kristus, apa yang akan terjadi? Calling memberi makna. Apa artinya? Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan seperti ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah menemukan identitasnya di dalam Kristus dan purpose-nya, hidupnya dipulihkan, Paulus tidak berhenti pada pengalaman rohani. Calling memberikan satu arah yang jelas. Paulus sadar bahwa hidup di dalam calling dan purpose sesuai dengan kehendak Tuhan tidak selalu mudah, tetapi justru disitulah hidupnya menjadi semakin bermakna. Paulus mengalami penolakan, Paulus mengalami penderitaan, bahkan penjara, namun hidupnya tidak kehilangan arti. Sebab ia sadar sedang berjalan di dalam panggilan Tuhan. Inilah bedanya orang yang hidup di dalam calling dan yang tidak. Tanpa calling yang benar di hadapan Tuhan, tanpa calling yang tidak memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan, segala penderitaan terasa menjadi sia-sia perjalanan kehidupannya. Tetapi ketika seseorang mendapatkan calling dan panggilan yang jelas, yang itu berasal daripada Tuhan, penderitaan menjadi bagian dari proses ilahi. Itu artinya Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus hidup di dalam panggilannya, hidup di dalam purpose yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupannya, calling
dan purpose yang dia jalani sebagai proses pembentukan karakter. Itu dia sadari Bapak Ibu. Karena apa? Di daerah apapun, profesi apapun yang saat ini ada di tangan kita, sadar atau tidak sadar saat ini Bapak Ibu, ada proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kita. Begitu pula di dalam kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu. Karena dia sangat menyadari bahwa di dalam pekerjaan, pelayanan yang dia lakukan, sekalipun dia ada di dalam jalan dan kebenarannya, dia tahu bahwa Tuhan mau kehidupannya semakin diasah, karakternya semakin dibentuk. Segala sesuatu yang dia lakukan bukan lagi berpusat untuk dirinya, tetapi sepenuhnya adalah dia tahu segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak mau Bapak Ibu, apapun yang dia lakukan itu justru akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan Paulus sendiri menulis di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan seperti ini. Ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, calling itu, panggilan itu akan membentuk karakter kita. Bukan hanya tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi di dalam setiap tugas apapun di tangan kita, pribadi lepas pribadi, ada proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama-sama. Setiap peran yang kita jalani dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, bahkan mungkin dalam pendidikan yang Tuhan percayakan di tangan saudara-saudari sekalian, adalah tempat pembentukan karakter yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Di sanalah Tuhan mengerjakan bagaimana kita hidup dalam kesabaran. Bagaimana kita hidup untuk mengampuni orang lain. Bagaimana kita mempunyai kerendahan hati. Bagaimana kita memandang orang lain tidak merendahkan mereka. Bagaimana kita dibentuk untuk menjadi orang-orang yang punya integritas. Bagaimana kita mempunyai kasih. Bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Kita mengerjakan setiap bagian-bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu mengatakan, saat ini aku menjadi seorang dokter, bukan berarti nggak ada tantangannya. Ada Bapak Ibu. Tetapi ingat, di dalam calling itu ada pembentukan yang Tuhan kerjakan. Apakah engkau sudah selaras dan serupa dengan Kristus? Kalau Bapak Ibu, aku menjadi Bapak tentara atau menjadi polisi atau Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu menjadi seorang pejabat atau struktur kepemimpinan di apapun saat ini. Ketika Bapak Ibu ada di tempat itu, bersyukur kepada Tuhan. Sebab tidak semua orang dipercayakan di tempat di mana Bapak Ibu ada saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi pemikiran atau menjadi evaluasi setiap masing-masing pribadi saat ini. Bahkan hamba Tuhan menjadi seorang pendeta yang menjadi pertanyaan, apakah aku menjadi seseorang yang Tuhan percayakan di posisi sekarang ini mempunyai karakter seperti Kristus. Karena itu yang lebih penting. Bukan cuman jabatannya. Bukan cuma pekerjaannya. Pekerjaan itu sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Memenuhi kebutuhan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan yang utama. Seperti yang Rasul Paulus alami. Bahwa apapun yang dia lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupannya semakin diproses, semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari, hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam satu proses-proses tertentu yang Tuhan izinkan. Atau mungkin Bapak Ibu, Pastor, aku cuman pembantu rumah tangga. Gak ada masalah. Tidak ada satupun yang rendah di hadapan Tuhan. Selama itu hal yang benar yang Tuhan bukakan untuk engkau mendapatkan satu pekerjaan, kerjakan itu sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Engkau melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan. Tanggung jawab, semangat yang sungguh-sungguh. Pembentukan karaktermu dibentuk. Ketika engkau dipercayakan dengan hal yang besar, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab engkau milik Kristus, tanggung jawab terbesar di hadapan Tuhan. Itu lebih penting. Karena apa? Kalau kita hanya mengejar satu pengakuan di hadapan manusia, Bapak Ibu kita akan capek sendiri.
Karena kita akan memperbaiki diri kita supaya kita dinilai orang lebih baik. Tetapi ketika kita punya identitas yang jelas di hadapan Tuhan, aku melakukan semuanya ini karena Tuhan yang mempercayakan. Karena aku milik Kristus, aku harus mempermuliakan nama Tuhan, aku harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, setiap bentuk apapun, proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, kesusahan, kesukaran, ada tantangan, engkau tetap punya integritas, engkau tetap menjaga kekudusan, sampai pada akhirnya ada buah yang dihasilkan dan orang lain dapat melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan kebenaran firman Tuhan hari ini, dari perjalanan hidup Rasul Paulus, kita belajar arti purpose dan calling berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tanpa Kristus manusia bisa sangat aktif tetapi salah arah. Perjumpaan dengan Kristus memulihkan tujuan hidup dan calling menuntun kita berjalan ke depan dengan arah yang jelas serta karakter yang terus dibentuk oleh Tuhan. Calling bukan dimulai dari aktivitas, jabatan atau pelayanan, melainkan dari identitas kita di dalam Kristus. Paulus pernah hidup religius dan giat, semangat, namun harus menemukan arah yang benar. Ketika hidupnya diserahkan kepada Kristus, hidupnya tidak lagi menjadi lebih mudah, tetapi kita tahu bahwa semakin dia ada di dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, semuanya semakin menjadi bermakna. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun panggilan yang Tuhan percayakan di keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari, semuanya menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam calling dan purpose yang benar akan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, setia, berintegritas, dan tetap teguh sekalipun menghadapi tantangan. Kita percaya di dalam Kristus tidak ada hidup yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan ada quotes untuk penutup kita hari ini adalah, calling bukan hanya apa yang aku lakukan untuk Tuhan, tetapi bagaimana aku hidup sebagai milik Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya mengakui bahwa hidup saya bukan lagi milik saya sendiri, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupan saya. Itu artinya Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pun melalui kebenaran ini kembali membukakan hati dan pikiran kita. Koreksi kembali hati dan pikiran kita. Apakah dengan segala kegiatan, pekerjaan yang ada di tangan kita, kita benar-benar ada di dalam tujuan yang benar, di dalam panggilan yang benar. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita ada di dalam panggilan dan tujuan yang benar dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan, kita akan tetap berjalan. Apapun yang Tuhan percayakan, kita tidak akan mudah untuk gampang menyerah, tidak mudah untuk putus asa. Tetapi kalau ada hari ini, Bapak Ibu merasa, berarti arahku salah. Aku hanya mengejar ambisiku, aku hanya mengejar keuangan, mencukupi keluargaku, tetapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Aku melakukan pekerjaanku bukan karena aku sadar bahwa aku ini dipercaya untuk melakukan satu pekerjaan, karena aku ini milik Kristus. Untuk itulah segala sesuatu yang aku lakukan, aku mau kembali kepada tujuanku awal. Aku mau kembali kepada identitasku yang benar. Aku mau untuk setiap profesi apapun di tanganku, aku izinkan untuk Tuhan membentuk karakterku. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa ada yang salah arah dan kembali kepada jalan dan calling yang Tuhan tetapkan, mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mengambil komitmen bersama-sama supaya Tuhan mampukan kita memperjelas segala sesuatunya dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, apapun bentuknya, nilainya tinggi ataupun rendah di hadapan manusia, tetapi itu tetap bernilai di hadapan Tuhan, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas, tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Engkau kembali mengingatkan dalam kehidupan kami, apapun aktivitas yang saat ini kami lakukan, kami tahu Tuhan, itu belum tentu kami berjalan sesuai dengan arah yang Engkau tetapkan. Engkau menjadi kompas dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, yang rindu untuk kembali
purpose maupun callingnya diarahkan kembali kepada jalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan mereka bahwa hidup kami tidak ada satupun yang kebetulan. Bahkan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kami, itu bukan semata-mata karena kami punya talenta, bukan karena kami pintar, bukan karena kami mampu, tetapi semua karena kepercayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mempunyai identitas yang benar-benar kuat bahwa kami milik Tuhan. Apapun yang kami lakukan semuanya karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Biarlah kami mau melakukan semuanya itu dengan penuh takut akan Tuhan. Dan kami belajar untuk tidak merendahkan profesi orang lain. Sebab kami tahu apapun bentuknya, semua mempunyai nilai dan makna yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kesempatan demi kesempatan. Melalui setiap profesi itulah karakter kami dibentuk, karakter kami semakin dibangun, karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan utama kami. Bukan jabatan, bukan status, tetapi kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, bukan dengan kuat dan gagah kami untuk melakukan setiap tugas kami, tetapi semua karena tuntunan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang diberkati melalui kebenaran dan firman Tuhan. Katakan amin, amin, amin.